Oke teman-teman, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam persahabatan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk menonton diskusi di catatan demokrasi, yaitu di situ ada Bung Masinton, ada dari paslon 01 yaitu juru bicara dari Amin, ada Samara Amani, juga ada Grace Natali. Di dalam perdebatan itu Samara Amani dikuliti oleh paslon nomor 1 karena di dalam perdebatan itu Samara Amani sebagai tim sukses Prabowo. Oleh karena itu mari kita simak perjalanannya seperti apa. Kami di TKN, Andro dan juga Mbak Aya. Debat kemarin adalah salah satu debat paling dinamis, di mana terjadi pertarungan gagasan tanpa masuk ke isu personal yang saling memberikan penilaian serendah-rendahnya misalnya ya. Jadi di situ kita dapat paket lengkap sih, dapat informasi dan juga dapat edukasi plus dapat entertainmentnya, karena bagaimanapun kan debat yang durasinya sekitar 2 jam, setengah lebih dari penonton itu atau pemilih itu adalah anak-anak Gen Z dan milenial yang punya daya fokus sangat pendek gitu. Kalau flat aja atau terlalu heavy dengan bahasan yang kayak seminar, kabur semua penontonnya. Ini kan orang TV semua nih di sini. Pasti ngerti dong kalau sebuah tayangan itu tetap harus ada entertainmentnya gitu kan, supaya penonton nggak pergi kemana-mana. Dan kemarin menurut saya lengkap itu terjadi gitu. Jadi kalau dikatakan apakah ada di situ misalnya yang melanggar etika sopan santun, harus dilihat bahwa mereka bertarung di dalam ring yang memang sudah disediakan sebagai sesama cawapres, bukan ajang silaturahmi anak muda ke orang tua gitu kan. Jadi ya biarkan mereka bertarung gagasan di sana. Dan saya lihat berkali-kali tayangannya, sampai saya cek Mas Gibran itu berkali-kali, lebih dari sekali begini ketika habis menjawab Caimin gitu misalnya ya. Jadi sebenarnya masih ada sungkannya sebagai anak muda. Aduh, nggak apa-apa nggak sih saya ngomong gini gitu ya. Tapi bagaimanapun kan debat, nanti nggak nyampe gagasannya. Jadi berkali-kali dia begini gitu kan. Menunjukkan tetap respeknya Mas Gibran sebagai anak muda. Tapi dia harus menyampaikan gagasannya di sana karena dia juga adalah cawapres. Jadi menganggap setara atau tetap mengusung sopan santun sih Mbak Grace, yang mana yang mau digunakan oleh Mas Gibran kemarin? Kenapa? Jadi tetap mengusung sopan santun dalam acara debat kemarin atau memang menganggap setara semua sebagai cawapres? Jadi sebenarnya yang mana yang digunakan oleh Mas Gibran? Iya, Mas Gibran berusaha mencari titik keseimbangan karena lagi-lagi ini semuanya punya posisi yang sama sebagai cawapres, tapi dia juga sadar di situ dia lebih muda dibandingkan yang lainnya. Jadi coba jadi tonton, dia berkali-kali begini, gitu kan. Di terakhir juga kan dia sampai cium tangan, sampai membungkuk dalam-dalam gitu kan, dan juga mengucapkan mohon maaf ya kalau sampai ada kata-kata yang misalkan nggak berkenan. Kalimat word by wordnya memang nggak begitu, tapi pesannya seperti itu gitu ya. Jadi di situ dia berusaha memberikan closure gitu ya, bahwa oke, selesai. Semoga nggak ada yang mengartikan berbeda, bahwa di situ memang dia diminta untuk berdebat. Nanti kalau habis itu baru protes, katanya harusnya di saat debat dong dijawab nanti gitu kan. Kemarin ada yang ngomong gitu. Ya, jadi kalau situ, misalnya ada anggapan dianggap tidak beretika dan lain-lain. Kalau kami nggak sepakat, karena di sana dia harus dilihat bukan sebagai anak muda, tapi dia adalah cawapres di sana yang punya porsi untuk menjawab, men-challenge, memberikan pertanyaan balik juga, menanyakan apa sih kebijakan cawapres yang lain untuk isu-isu ini gitu kan, yang sesuai relevan dengan, dan semua isunya relevan dengan bukan isu yang sebagai anak muda Mbak Grace ya, meskipun hari ini Mbak ada lagu yang dipelintir Mbak. Ini saya tes suara dulu Mbak ya. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud, itu yang dikomentari. Bang Yang lagi rame itu Bang Masinton harus komentar dulu Mbak Grace ya. Itu ditonton hari ini Mbak, ada 3.700.000 orang yang menonton. Meskipun ya kami tidak tahu apakah itu memang sindiran yang nyinyir gitu ya, Mbak Grace ya. Kalau kita lihat nih beda umurnya ya.
kan memang agak jauh ya. Kalau kita lihat umurnya Caimin itu kan 58 atau 57, berarti kan bedanya ke Mas Gibran sekitar 22 tahun. Ke Prof Mahfud lebih jauh lagi, Prof Mahfud 66 setahu saya kan, jadi bedanya ada 30 tahun gitu kan. Tapi kalau kita lihat dengan debat Capres, beda umur yang jauh itu juga ada di antara Mas Ganjar, Mas Anies yang umurnya 54-55, mereka agak sepantaran dibandingkan ke Pak Prabowo nih yang umurnya 72 tahun. Beda umurnya hampir 20 tahun juga. Jadi kalau yang mau di ukuran yang sama, mau dikenakan kepada para capres-cawapres, itu ada jeda umur yang juga jauh yang ingin kita tuntut. Mereka juga sopan santun, tapi di debat sebelumnya semua se-Indonesia melihat bagaimana mereka berdua tektokan ngomong untuk memberikan nilai serendah-rendahnya kepada Pak Prabowo yang umurnya lebih tua hampir 20 tahun dari mereka berdua. Itu apa enggak sopan santun judulnya? Kalau kita mau kenakan ukuran yang sama ya, Parah ya Mbak ya. gitu, karena ada umur di sana, beda umur jauh gitu kan. Berarti kalau ukuran yang sama dikenakan ke Mas Gibran karena dia beda jauh banget umurnya, sama dong. Kemarin Mas Anies dan Pak Ganjar juga umurnya bedanya jauh banget ke Pak Prabowo, tapi mereka memperlakukan seperti itu yang membuat banyak orang menangis karena nggak tega ngelihatnya orang tua diperlakukan seperti itu. Dan di akhir acara seingat saya tidak ada jabat tangan dari Pak Anies untuk menutup debat yang keras yang sampai membuli Pak Prabowo dengan memberikan nilai serendah-rendahnya dari orang yang udah umurnya jauh lebih muda. Dari segi kapasitas juga nggak ngerti banget keamanan, ada porsinya untuk memberikan nilai. Oke, Mbak Grace. Bang Iqbal, komentar lu Bang Iqbal. Meski yang kemarin salaman semua ya Mbak Grace ya. Ya kalau saya sih tidak terlalu kaget ya dengan Gibran, karena Samara di tanggal 16 April 2015 dia pernah nge-tweet gini, saya tidak kaget kok, dari awal juga emang gaya dia nyolot begitu dan perlu ada yang menegur. Jadi di awal dia bilang, kenapa sama Gibran sih? Kata Samara, saya tidak kaget juga yang gayanya nyolot gitu dan perlu ada yang menegur. Artinya Samara aja sejak 2015 sudah ngeliat nih anak memang nyolot gitu loh. Bentar, itu postingan Samara atau dimanipulasi Emang sama Samara. orang Bang? Ya, Samara ada di sebelah lo Bang. makanya saya nggak kaget. Kita ulang lagi postingannya 2018. Pertama ya, Saya tidak tahu saya nggak bagaimana mungkin seorang bersama yang diwarisi Pak Prabowo sebuah karena dinasti saya politik bisa tidak mengklaim mungkin diri sebagai berada perwakilan anak muda. di barisan di mana ada seseorang Mewakili anak muda yang itu bukan sekedar soal punya usia, sejarah kelam tapi juga soal terhadap kerja mencuri keras, aktivis bangsa ini, dan kompetensi. saya nggak mau, Kita saya nggak mau. semua Dan para itu politisi sampai udah sekarang Pak berupaya Prabowo tidak membuktikan pernah itu. Jadi berhasil sebenarnya mengklarifikasinya di sejak hadapan Komnas awal HAM. dari tim 02 ini dulu memang menganggap ada masalah dengan pencalonan Gibran. Makanya ada pantunnya, ya kan? Pergi berlibur ke Tangerang, pulangnya beli kue bika. Ya boleh saja dalam berdebat menyerang, tapi harus tetap beretika. Nah, jadi saya Dan yang melihat, kemarin menurut Anda tidak beretika meskipun sudah dibantah sudah oleh Mbak pasti. Grace? Apa indikator yang pertama? Hasil analisis Don Emprit. Mas Ismail Fahmi mencatat bahwa 02 paling banyak sentimen negatif. Dan paling tinggi itu adalah Caimin. Ya hampir 80%. Termasuk yang kedua adalah Pak Mahfud. Itu satu. Itu indikator bahwa memang itu sentimennya negatif ya. Yang kedua, bahwa dalam perdebatan kemarin itu tidak ada yang substansi, sudah ada 3 hal yang melanggar. Yang pertama, keluar dari arena. Itu udah jelas dari awal diingatkan tidak boleh maju, ya, bergerak. Yang kedua, ya kan, menggunakan kata-kata yang tidak definitif atau istilah, ya kan. Yang tiga, gestur tubuh yang memancing. Itu tidak boleh. Jadi menurut saya dari segi aturan sederhana aja nggak bisa taatin. Apalagi aturan etika di Mahkamah Konstitusi yang dilanggar. Mbak Grace. Iqbal, kalau baca survei atau apa tuh tadi ya, Don Emprit, jangan setengah-setengah dong. Saya juga baca kebetulan kemarin di TV One ditampilkan tuh ya. Kalau dikatakan di situ yang paling positif siapa? Caimin. Di Don Emprit atau Ya. di yang lalu? Don Emprit yang sekarang, yang Di kemarin. Don Emprit yang sekarang. Lalu saya langsung live kok menyaksikan Oh, oke. di sebelah. Don Emprit kita harus cek lagi. Sentimen itu kan sentimen yang ada di media sosial ya. Kalau kita lihat nih, ini belum tentu bisa dijadikan patokan karena bisa jadi mixed review. Karena misalnya di
debat yang sebelumnya, Drone Emprit juga menangkap bahwa ada sentimen yang negatif, paling negatif ke Iya, Pak Prabowo, tapi di sisi yang lain di TikTok ini paling kan positif Pak Prabowo yang juga. terbaru, jangan yang Jadi sebelum-sebelumnya. bisa, Kita jangan ngulang-ngulang cerita lama. artinya Kita yang bukan sekarang ngulang-ngulang, ini kan data survei yang terbaru. Ini periodik. data yang terbaru, baru kemarin surveinya. Bukan yang kemarin-kemarin, ini kita bahas. Ini juga baru, survei ini Drone Emprit baru 2 terbaru minggu yang bahwa lalu. Artinya Mas Gibran membaca paling survei banyak itu sentimen juga jangan negatifnya gitu loh. Jangan dibalik-balik aja Dilihat, ceritanya. dilihat sentimen itu bisa mix, gitu. Samara. Ya, saya mungkin mau menambahkan dari Sis Grace tadi ya. Karena sebenarnya kalau kita mau lihat data yang bisa diakses semua, kita baca saja Google Trend. Kalau kita baca Google Trend, tidak ada keyword negatif terkait Mas Gibran. Sekarang keyword yang sedang trending adalah inflasi hijau, membicarakan tentang substansi. Jadi silakan aja buka di data Google Trend sebagaimana percakapannya gitu. Karena kita jangan hanya pakai satu indikator Drone Emprit, ada berbagai macam banyak analisa media sosial yang menunjukkan bahwa percakapannya oke-oke saja. Kalau kita buka TikTok dan lain sebagainya, percakapannya cukup positif. Jadi jangan hanya berbasis pada satu platform. Apalagi kalau merasa karena algoritma bisa membuat bubble tersendiri di dalam Twitter gitu. Meskipun juga sempat trending topik kata Songong, Mbak, di Twitter. Ya boleh saja, tapi kan media sosial tidak hanya Twitter, ada TikTok, ada YouTube, ada yang lain-lainnya. Percakapan tidak hanya sebatas pada Twitter. Makanya saya khawatir, takutnya kita hidup dalam satu bubble tertentu begitu. Nah sekarang saya mungkin mau menjawab kali ya, Iya, karena silakan, kita Mbak, hari ini tadi dari tadi sempat bicara dibahas tadi etis-etisan. Menurut saya etis ini menarik sekali gitu ya. Kalau saya mau bicara masalah etika dan keetisan, boleh nggak saya balik pertanyaan ini kepada bapak-bapak yang duduk di sini? Dan saya menarik juga, saya baru sadar, Sis Grace, ternyata kita perempuan satu-satunya dari tim Prabowo Gibran yang dikirim ke sini di meja ini. Nah, kalau saya balik sekarang, ketika kemarin Profesor Mahfud menyatakan food estate gagal, mengkritik pemerintahan Pak Jokowi, menyatakan hukum tumpul ke bawah, hukum tumpul ke bawah dan tajam ke atas, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Saya mau tanya, Prof Mahfud itu pembantu presiden loh, Mbak. Nah, Pemerintahan yang sudah ada, saya belum selesai bicara. Nanti kalau saya sudah selesai bicara, kita boleh ditanggapi. Tadi kan Bapak bicara dari tadi nyerang-nyerang saya juga diem aja gitu kan. 03 juga nggak sabar bicara. Makanya saya mau nanya, bisa nggak menjawab Twitter ini benar nggak gitu Nanti loh? ada waktunya, Bang. Tahan dulu, silakan. dulu aja. Silakan, Samara. Jadi biar saya selesaikan dulu. Dituntaskan. Ya, jadi tadi kemarin ketika Prof Mahfud mengkritik food estate, mengkritik soal hukum yang dimana beliau adalah Menko Polhukamnya, beliau adalah pembantu presiden, beliau adalah bagian dari pemerintahan tersebut. Ya kan? Apakah itu etis? Seorang pembantu presiden mengkritik pemerintahan yang dimana dia adalah bagian dari pemerintahan tersebut. Sekarang saya mau tanya juga. Konteksnya kan cawapres, Mbak. Saya mau tanya juga, loh, kalau begitu kenapa masih menjadi menteri? Pemerintahan yang beliau, Mengundurkan ketika diri beliau hari ini. bicara hukum, beliau adalah Menko Polhukamnya loh. Hukum itu di bawah beliau. Sekarang saya mau tanya juga, Gus Muhaimin adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, adalah bagian dari pemerintahan saat ini. Apakah etis Gus Muhaimin mengkritik pemerintahan saat ini, masih menjadi bagian dari pemerintahan saat ini, tetapi masih menjadi bagian dan mengkritik menjadi cawapres? Saya mau tanya lagi, Pak Tom Lembong. Pak Tom Lembong ketika itu adalah menterinya Pak Jokowi. Sekarang menyerang Pak Jokowi, mengatakan, bicara soal contekan segala macam. Apakah itu etis? Seorang mantan pembantu presiden mengkritik, saya mau membicarakan bicara. persoalan contekan. Bang Masinton, izinkan saya selesaikan Ya. bicara dulu. Singkat, Bang. Dan satu lagi yang terakhir, Ya. Pak Anies dalam debat pertama dan debat ketiga. Pak Anies ketika diberhentikan oleh Presiden Jokowi sebagai menteri, yang menolong, yang mensupport, yang menjadikan Pak Anies Gubernur DKI Jakarta, namanya Bapak Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Pak Anies menyerang, membabi buta Pak Prabowo dalam debat pertama dan debat ketiga. Orang yang menolong beliau, apakah itu etis? Saya sekarang tanyakan kembali. Silahkan publik menilai. Kalau kita mau bicara santun-santunan, akan banyak hati yang tersakiti. Soal etis Oke, ditanggapi Mas Hinton siap, dulu. satu, Bang Bang, Masinton, ditanggapi silakan, Mas Bang Hinton dulu. Masinton. Jadi betapa berat memang mencuci pelanggar etik, sehingga kita juga mengabaikan etik. Ya. Jadi kalau orang bicara fakta, etis tidak. Teman-teman yang muda-muda, ya, inilah bermartabatlah dikit, jangan kebanyakan makan martabak. Jadi saya nih, ya, saya berada di partai pendukung pemerintah. Saya di DPR mengkritik itu mana yang benar, mana yang tidak. Jadi kalau ada menyampaikan fakta, lu jangan bicara tentang etik. Prof Mahfud kemarin sebagai calon wakil presiden, ya, beliau menyampaikan satu fakta keresahan masyarakat tentang
penegakan hukum. Kalau beliau menyampaikan bahwa hukum itu masih tajam ke bawah, tumpul ke atas, itulah suara masyarakat. Nah kemudian ya, ini kita bicara tentang forum debat itu adalah forum orang-orang bermartabat. Seharusnya karena tidak semua anak bangsa ini punya kesempatan dalam kontestasi capres dan cawapres. Maka gunakanlah forum itu secara etis, gunakanlah forum itu secara martabat, berdebatlah secara bermartabat. Bangsa ini lahir dari perjuangan dan pergumulan pikiran dan ide anak-anak muda. Mereka berdebat, tetapi mereka berdebat secara bermartabat. Bangsa ini. Kemudian bangsa ini, republik ini lahir dari ide-ide anak muda ketika mau merdeka. Mereka di sidang BPUPK itu berdebat secara terhormat, tidak merendahkan, tidak menjatuhkan. Yang minggu malam yang mana Bang? Bagian tidak terhormat, apakah tidak bermartabat debat pada minggu malam yang kemarin Bang Masinton? Loh iya, sangat bedain ya. Bedain respon Prof Mahfud. Ini recehan, saya nggak perlu tanggapin. Itu respon. Ya. Karena beliau ingin mengajak semua perdebatan itu secara bermartabat. Bagian mana yang nggak Artinya, bermartabat, Bang? Biar jelas. Yang nyari-nyari itulah begini itu. Nggak ada tuh perdebatan. Itu kasar. Keras sama kasar, bedain. Nah jadi, ya. Kasar, mohon maaf, harus dijelaskan. Kasar, Bang. Kasar itu begini-begini. Terus yang menanyakan Cak Imin mencatat itu. Kasar. Enak ya, Cak, katanya gitu. Gitu loh. Kalau sikap keras, tegas, itu bedain. Itu Prof Mahfud itu memiliki sikap tegas. Kita harus mengembalikan forum itu secara bermartabat. Bukan forum gimmick-gimmick hanya untuk memenuhi konten sosial media dengan cara-cara yang tidak bermartabat tadi. Jadi sumbernya puncak gunung esnya ya adalah di pelanggaran etika berat di MK. Maka teman-teman ini ya susah payah itu menjelaskan ke publik. Jadi yang begini-begini tadi Bang yang dianggap tidak beretika. Di mana ada perdebatan begini-begini? Di mana ada perdebatan di dunia ada begini-begini? Oke, kalau meskipun itu ada di dalam memang ruang debat gitu Bang ya. Perdebatan itu ide, maka perdebatan itu difasilitasi secara bermartabat karena di situ adalah kontestan calon pemimpin ya yang harus mengedepankan kemartabatan. Dia harus menjadi toladan buat bangsa ini yang menjunjung tinggi etika dan kemartabatan. Terhormatlah di situ. Oke. Bermartabatlah. Baik. Jangan kebanyakan bermartabat. Itu martabat yang ditampilkan. Jadi kita catat bersama ya. Bang Kita catat bersama. Jadi ternyata yang dianggap tidak beretika itu adalah ketika Mas Gibran itu begini-begini karena dia sebenarnya ingin mengekspresikan jawabannya itu belum ketemu, Prof. Saya merasa jawaban dan pertanyaannya nggak klop. Itu kan sebenarnya maksudnya gitu ya. Nah, ya biasa aja kalau nggak ketemu ya nggak ketemu. Kalau begini-begini. Itu kalau orang yang punya etika, Mbak, ya. Kalau kita berdebat, saya nih dari mulai mahasiswa terbiasa kita bersikap kritis. Terbiasa kita berdebat dengan orang yang berbeda. Tetapi kita respect terhadap orang yang berbeda sama kita. Kita menghormati pendapatnya, kita tidak pernah melecehkan. Saya nggak tahu apakah Mbak melatih ketidakmartabatan itu di dalam Jadi berdebat tuh nggak boleh melecehkan ya Bang ya. Saya mau belajar nih dari Bang Masinton. Enggak, yang saya pengen tanya Jadi berdebat boleh selesai dulu sama-sama bentar. Jadi nggak boleh melecehkan, nggak boleh menghina orang gitu lah Bang ya. Itu forum. Poinnya kan, Bang, Itu Ya, saya punya poin. forum cawapres. Nah tadi. Saya punya poin. Kalau Bang Masinton bilang yang begini-begini aja udah nggak sopan. Yang begini-begini udah nggak sopan. Kita bergantian. Itulah teman-teman perdebatan yang luar biasa atau diskusi yang luar biasa antara politisi muda dan politisi senior. Tetapi dalam perdebatan ini polisi senior tidak mempunyai kompetensi atau tidak mempunyai dedikasi atau tidak mempunyai konsistensi dan integritas yang kuat untuk menjadikan
partainya menjadi salah satu partai yang kedepannya menjadi partai yang kuat. Karena di dalam diskusi ini dari Mbak Grace Natali dan Samara Amani cuman bisa berkata-kata tapi tidak bisa menjalankan sesuatu yang konsisten. Nah, di sini masyarakat bisa memilih apakah pemuda-pemuda seperti inilah yang layak kita menjadikan pemimpin atau cuman dijadikan apa yang seperti ini. Oleh karena itu, mari kita semua rakyat Indonesia generasi muda kita berpikir rasional saja. Bagaimana jika masih muda saja udah hari ini berbicara A, besok berbicara B, besoknya lagi berbicara C. Oleh karena itu, salam dari saya Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menikmati diskusi ini. Salam waras.